meditasi ini adalah hal-hal yang mungkin kita nanti kita bisa sharing bersama, kita bahas bersama dari pengalaman-pengalaman iman kita pribadi lepas pribadi setelah kita tekun dan setia mengikuti meditasi. Untuk itu, saya akan istilahnya ini nanti adalah sebagai pancingan daripada bacaan dan saya akan menggunakan dari buku Jalan Menuju Kehidupan. Karena memang meditasi Kristiani kita itu adalah eh, kaya sekali sumbernya berkaitan dengan masalah literaturnya dan segala macamnya. Sehingga nanti diharapkan ini semuanya bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian dari yang selama ini kita mengikuti apa namanya berkomunitas bermeditasi dengan menggunakan weekly teaching eh, yang selama ini kita lakukan dan malam hari ini saya menggunakan jalan menuju kehidupan. Lanjut mungkin screen-nya bisa langsung disampaikan untuk kita ada bacaan di Injil pada biasanya dalam jalan menuju kehidupan itu bacaannya adalah mengacu kepada bacaan nanti yang akan disampaikan pada oh, misa minggu yang akan datang. Gitu. Ya, ini kebetulan adalah minggu biasa ke-21, bacaannya diambil dari Matius bab 16 ayat 12 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kesera Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Lanjut. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari penjelasan Injil itu dikatakan dalam buku Jalan Menuju ke Kehidupan, ialah siapakah Allah? Saya kira dalam Injil hari Minggu ini, Yesus menyampaikan kepada kita di mana kita dapat mencari Dia. Ia bertanya kepada murid-murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ia tertarik untuk mengetahui bagaimana orang-orang melihat dia pada waktu itu, atau mungkin sekarang kita sebut sebagai melihat tanda-tanda zaman. Mereka menjawab bahwa ada yang mengatakan bahwa dia adalah Nabi Elia, yang lain Nabi Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya mereka rasakan dan dengar di dalam batin mereka
ketika Petrus mengakui imannya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Yesus menjawab, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Pengetahuan dan pengalaman akan Allah dapat berasal dari sekeliling kita, dari batin kita, dan dari akal budi kita. Ketiganya tidak saling bersaing, melainkan saling melengkapi untuk mendapatkan pemahaman yang seimbang dan seutuh mungkin tentang Allah. Kita harus mengenal semua sumber itu. Kedua pertanyaan, kata orang siapakah anak manusia itu, dan tetapi apa katamu siapa aku ini, meminta jawaban dari akal budi kita, dan membuka cakrawala yang lebih luas di mana kita dapat menemukan Allah. Kita mencari jawaban dari pertanyaan pertama melalui ilmu sejarah, ilmu sosiologi, atau ilmu antropologi. Hal ini membuat kita terbuka terhadap Allah dan gereja yang dirasakan dan dimengerti oleh dunia sekitar kita. Pertanyaan, apa katamu, siapakah aku ini, membuka dimensi kejiwaan dan kerohanian kita. Hal ini yang membuat kita sadar akan Allah yang tinggal di relung hati kita. Dimulai dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat mengenali 3 perwujudan gereja komunitas, gereja sebagai komunitas, tubuh mistik, dan lembaga. Bila gereja sendiri ingin sehat, ketiga bagian ini harus berpadu secara seimbang. Gereja sebagai komunitas berkait dengan Allah Immanuel. Allah menyertai kita. Gereja merupakan tempat kita mendengarkan dan menanggapi Allah yang hadir di dalam diri sesama manusia dan peristiwa. Suatu gereja yang memampukan kita untuk memakai karunia yang telah diberikan Allah untuk mencapai apa yang kita inginkan, dan kadang-kadang menuntut kita untuk menyuarakan panggilan kenabian. Salah satu perubahan yang besar di zaman kita adalah bahwa adanya pergeseran dari Allah yang ada di surga menjadi Allah dalam komunitas. Gereja berkomunitas basis. Gereja sebagai tubuh mistik Kristus adalah gereja dari roh yang tinggal dalam hati kita. Gereja yang mempunyai hubungan dengan sumber kehidupan yang ada dalam diri kita. Minum dari sumber air yang ada dalam diri kita sendiri. Kita tidak berhubungan langsung dengan Allah, tidak perlu upacara keagamaan, atau melalui perantaraan seseorang atau peristiwa. Suatu hubungan yang membawa kita untuk melampaui segala keinginan kita dan hanya hadir, menikmati dan menanggapi kebaikan Allah yang berlimpah di dunia sekitar kita. Gereja yang mengantar kita lebih kepada kemitraan tanpa perlu memaksa Allah atau mengatur Dia dan karyanya. Gereja yang memberikan kekuatan untuk bertindak sesuai dengan panggilan kita di dalam dunia. Suatu gereja dipenuhi roh, walaupun gereja tampak tidak terkoordinir dengan baik. Gereja sebagai lembaga berkaitan dengan Allah yang berada jauh di sana. Gereja yang menghubungkan kita dengan Allah melalui sakramen, devosi, dan upacara perjumpaan. Gereja yang memohon agar Allah berperan di dalam dunia yang memenuhi kebutuhan umat manusia. Gereja yang mencoba menjalankan rencana oleh Allah. Gereja yang memberi kita suatu kerangka dalam arti hidup kita. Hierarkis gereja diberi kuasa untuk mengajar. Gereja sebagai lembaga ini selama berabad-abad sangat berperan dalam kehidupan umat hingga Konsili Vatikan II. Sebelum Konsili Vatikan II, kebanyakan orang berpikir bahwa Allah mereka adalah Allah yang berada jauh di surga.
Bila mereka berpikir tentang gereja, maka mereka hanya berpikir tentang gereja sebagai lembaga. Salah satu pemahaman yang mendalam dari Pater John Min adalah ia melihat bahwa pembaharuan gereja sebaiknya adalah pembaharuan kontemplatif. Ini luar biasa John Min kita ini. Menemukan kembali roh yang tinggal di dalam diri kita. Ia tidak saja menemukan kembali pemahaman ini, tetapi ia juga memberi kita suatu cara yang sederhana untuk mengenalnya, yaitu dengan mengucapkan mantra atau kata doa 2 kali sehari selama 20 sampai 30 menit. Mungkin sampai di sini saja, Mbak. Ya, mungkin nggak usah terus. Terakhir slide-nya di John Wayne itu tadi, baiknya ya. Kita 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 sampai di situ dulu aja. Mungkin dilanjutkan berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan melalui Injil dan penjelasan berkaitan dengan penjelasan dari bacaan Injil seperti yang tadi kita dengar bersama. Dari situ mungkin kita berharap untuk bisa kita saling sharing bersama berkaitan dengan pengalaman-pengalaman kita pribadi lepas pribadi dalam praktek bagaimana kita sebagai meditator dari awal sampai selama ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang berkenan untuk bersharing berkaitan dengan pengalaman-pengalaman bacaan tadi serta iman-iman perkembangan iman pribadi lepas pribadi dari Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan setelah menjalani meditasi dibanding dengan sebelum menjalani meditasi atau pengalaman-pengalaman iman lainnya. Barangkali ada yang berkenan untuk bersharing. Mau bertanya ya Pak Nano, Ya, mumpung ada Romo juga dan kawan-kawan semua. Sebetulnya jawaban Petrus, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Itu tuh em, jawaban jawaban apa? Kan Yesus bilang itu bukan dari dirimu sendiri tapi dari Roh, dari Allah yang memimpin. Tapi secara personal, unsur afektif, unsur feeling, unsur perasaan yang mendekatkan Petrus kepada Yesus dan Yesus kepada Petrus jadi unsur cinta kasihnya itu dalam jawaban itu kok saya nggak menemukan ya. Kali-kali saya ulang-ulang tuh itu seolah-olah jawaban jawaban yang brilian dari otak, dari logika, dari bukan logika, pokoknya jawaban yang pas tapi belum dari hati. Mungkin saya salah. Terima kasih. kalau menurut saya malah justru mungkin sebaliknya Bu Vivi, bahwa itu bukan jawaban dari seperti tadi jawaban logika yang disampaikan Bu Vivi berkaitan dengan itu justru karena Roh Ilahi berkarya dalam hati ya, hati Petrus untuk beliau bisa menyatakan seperti itu. Pengalaman kehadiran Roh Ilahi dalam diri kita itu juga kita alami kalau kita tekun dan setia menjalani meditasi Kristiani kita dalam kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Dari pengalaman pribadi lepas pribadi kita, saya hampir yakin dan mengimani bahwa kita semua mengalami itu semua sebelum dan sesudah meditasi. Jadi itu adalah karunia roh ilahi dalam Petrus menjawab seperti itu. Makanya di-reconfirm oleh Yesus bahwa itu adalah tadi disampaikan bahwa itu adalah karunia roh dari Bapakku. Gitu. Itu menurut saya. Um, Barangkali perlu penjelasan teologis yang cukup mendalam ya dengan istilah engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Bagi
para murid itu. Karena jujur saja bagi saya itu suatu jawaban gereja, jawaban doktrin gitu loh. Kalau saya ditanya kan kadang-kadang saya itu di Facebook itu kan ada interaktif gitu ya. Ya, Jika kamu bertanya siapakah Yesus bagimu, jawabannya saya itu He is my life. Dia adalah hidupku. Terus dia adalah alasanku untuk hidup terus. Nah, dan ini bagi saya menjawab dengan jujur. Misal, misal tidak ada orang lain di dunia ini, hanya ada Yesus, rasanya cukup gitu. Idealnya begitu. ya. Nah, tapi jawaban itu, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup, itu rasanya itu doktrin banget. Gimana, Kak? Nah, mungkin ini mumpung ada Romo Siriakus berkaitan dengan gitu, kaitannya dengan masalah sifat doktrin gereja dan berkaitan dengan bacaan begitu, mungkin mohon Romo Siriakus berkenan untuk berkomentar. Romo tidak berkomentar, hanya hadir aja. Sudah bilang tadi. Oh gitu ya. Oh Ya, ya, enggak apa. yang Kaitannya dia dengan menambahkan mungkin Saya Pet- mewek dong. Petrus Petrus mengakui identitas Yesus itu. kalau jawaban saya berkaitan dengan itu ya tadi yang saya sampaikan itu gitu ya. Aku Ya. iman yang dalam mungkin ya. Ya. Ya, iman yang dalam karena kehadirat Roh Ilahi yang hadir dalam diri kita kan gitu. Ya. Dan itu kita alami secara di bawah alam sadar kita setelah kita menjalani meditasi secara tekun dan setia. Itu yang saya yakini sih. Gitu. Dan ini pengalaman pribadi lepas pribadi masing-masing akan mungkin berbeda. Bisa juga di-sharingkan ke dalam komunitas ini. Kalau memang ada hal-hal yang perlu di-sharingkan bersama untuk memperkaya iman kita. Kalau Pak Nano ditanya, siapakah Yesus bagimu? Jawabannya apa? Yesus Nggak boleh nyontek. bukan. Yesus adalah jalan hidupku. Jadi memang itu adalah memang satu-satunya jalan yang memang dalam kehidupanku saya mengikuti beliau. Tapi memang eh, ada hal yang memang Yesus saya apa ya kaitannya dengan masalah kaitannya dengan itu bahwa saya ada pengalaman pribadi yang sangat menarik dalam kehidupan keimanan saya. Pada saat saya ada rapat di PH di Keuskupan Agung Jakarta ya, Dewan Paroki Harian gitu, ada Romo Subianto, Dr. Romo Bianto sebagai pembicara waktu itu berkaitan dengan masalah iman gereja dan segala macam. Saya tanya, Romo, saya punya pembantu sudah ikut 35 tahun lebih dari orang tua saya dan dia tidak sholat, tidak berdoa apa, tapi kelakuannya quote unquote itu sangat baik, sangat rendah hati dan segala macam. Apakah beliau meninggal terus tidak terselamatkan jiwanya? Karena tidak, saya mengikuti harfiah bahwa tidak mengikuti Yesus waktu itu. Tidak karena jalan hidupnya tidak mengikuti Yesus. Saya menganggapnya begitu. Melalui pembaptisan-pembaptisan kita. Dan jawab Romo apa? Menurut kamu baptisan ada berapa? Ya saya bilang hanya satu. Yang saya tahunya saya satu, baptis air itu. Nah, gitu. Ternyata beliau menjawab bahwa baptisan kita ada tiga. Satu adalah baptis darah, di mana murid-murid Tuhan Yesus waktu itu dikejar-kejar Paulus, walaupun dia belum dipermandikan di Sungai Yordan, tapi dipenggal kepalanya. Dia sudah dibaptis darah, menurut Romo itu. Yang kedua adalah baptis air yang seperti kita alami bersama. Yang ketiga adalah baptis roh, baptis kerinduan. Hal-hal yang tidak dibaptis secara air seperti kita.
tapi dia dalam praktek kehidupannya sehari-hari sudah menjalankan perintah Tuhan Yesus. Dia sudah dibaptis Roh. Di firman juga ter, ter, apa namanya, tercantum dengan baik berkaitan dengan masalah pada masalah ada namanya seorang pedagang di ahli kitab lewat cuek, orang Saduki lewat cuek, orang Samaria yang dianggap dikategorikan oleh mereka orang kafir membantu orang ini untuk dibawa ke penginapan, dirawat, di apa dan segala macam. Dan Tuhan Yesus mengatakan, mana perbuatan yang berkenan di hadapan Allah? Bukan ahli kitab, bukan orang-orang pinter yang kaitannya dengan gitu, tapi adalah orang yang dianggap oleh mereka quote unquote kafir kehidupan, dan dia menjalankan perintah Tuhan Yesus, perintah Bapa, itu yang berkenan di hadapan Allah. Firman-firman lain mengatakan juga, Tuhan Yesus waktu itu diproses, protes sama anak-anak murid-muridnya. Murid-muridnya mengatakan, Tuhan, itu ibumu, itu saudaramu. Tuhan Yesus mengatakan, padahal itu menyatakan adanya Bunda Maria dan saudara-saudaranya. Tuhan Yesus mengatakan, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Ibuku dan saudaraku adalah yang menjalankan perintah Bapakku. Jadi kalau memang dari pembaptisan tadi, ini hebatnya Katolik menurut saya. Jos gandosnya Katolik itu di situ. Menurut saya, iman saya kaitannya dengan itu. Pak Nano, Ya. apa pembantunya Pak Nano tadi ya, itu selamat, Kenapa? meskipun selamat. Nggak tahu. Tapi bahwa karena tidak murid Kristus, bahwa apakah di neraka juga nggak tahu. Karena nggak pernah sembahyang, dia kejawen, betul-betul kejawen. Udah. Nah, Ya. Saya boleh ikut monggo. Ya. nimbrung. Ya, yang kaitan dengan Bu PV tadi adalah Mesias anak Allah yang hidup gitu ya, kurang lebih pertanyaannya ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Kan Ya. Petrus menjawabnya kayaknya itu adalah apakah hal yang mungkin kalau itu bisa terjadi kepada kita dan apakah itu tidak lebih dari doktrin gereja karena kita membaca dari Injil gitu ya. Ya. Begitu Bu PV? Ya, ya. Ya. Kalau menurut saya pribadi, ini kan kita membaca Injil, ya kan? Kita bukan membaca fiksi. Nah, jadi pertama, pembaca Injil adalah kita harus dengan penuh iman, tidak dengan logika. Itu jawaban pertama. Terus yang kedua, framing kita adalah bukan dengan kacamata kita saat ini. Karena Injil itu dibuat dengan bahasa sastra zaman itu oleh kalau sekarang itu penulis yang top lah kayak gitu. Jadi itu yang harus kita telaah saat kita membaca Injil. Ini saya dapat saat saya mengikuti KKS di gerejaku satu Stefanus oleh siapa itu Pak siapa itu ya namanya Pak Seto. Nano Seto. yang Pak Seto. Pak Seto Marsunu. Pak Seto Marsunu ya Pak Seto Marsunu itu beliau yang sudah di KAJ dan semua tulisannya tuh sudah di legalisir sama KAJ itu istilahnya apa tuh ya kalau Katolik itu. Nah, beliau mengajarkan bahwa kita tidak bisa membaca Injil dengan kacamata jasmani kita atau pemikiran kita dengan akal budi manusiawi kita. Karena ini Injil ini harus dengan penuh iman. Kembali saya setuju dengan Bu Yeni tadi bahwa kenapa dan Pak Nano tadi juga bilang bahwa mengapa Simon Petrus kok bisa menjawabnya engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Loh, ada terus ya satu-satunya jawaban menurut saya adalah karena imannya
Dan kenapa Petrus bisa beriman seperti itu? Ya hanya karena kuasa roh ilahi yang turun atasnya, yang memampukan dia untuk berkata seperti itu. Tapi kalau kita telaah dengan logika, dengan akal budi manusia, nggak akan ketemu. Itu menurut saya untuk tentang Petrus. Terus yang kedua, tentang tadi Pak Nano cerita tentang pembantunya. Apakah pembantunya itu eh, sudah pasti selamat? Sampai saat ini pun kita tidak pernah tahu. Bahkan Yesus pun, dia waktu ditanya oleh murid-muridnya bahwa Yesus, apakah nanti saat itu aku juga akan masuk, eh, aku sudah melakukan semua perintahmu ini apa-apa. Apakah juga aku akan masuk surga? Hak untuk duduk di sebelah kanan Bapakku itu adalah murni prerogatif Allah Bapa. Jadi dan Konsili Vatikan kedua menyatakan bahwa di luar gereja Katolik ada keselamatan. Yang mana kita dulu hanya berbasis bahwa keselamatan itu ada di gereja Katolik atau saudara, apalagi saudara-saudara kita yang Kristen kan selalu menyatakan bahwa hanya melalui jika menjadi murid Kristus dalam artian Kristen itulah yang hanya bisa masuk surga. Kalau sudah dibaptis otomatis masuk surga. Lah kok enak man kalau udah dibaptis tapi kelakuannya korupsi, mabuk-mabukan, otomatis bisa masuk surga karena sudah dibaptis. No, belum tentu. Jadi kita pun yang sekarang ini aktif berkomunitas pun belum tentu kita masuk surga karena hak untuk perihal masuk surga atau tidak itu hakim tunggalnya hanya Tuhan sendiri. Bahkan malaikat maut yang menyebut kita pun tidak tahu kita ini masuk surga atau neraka. Itu hak prerogatif Tuhan nanti di pengadilan akhir. Ini menurut saya. Monggo yang lain. Bapak Ibu, ayo kita buka diskusi. Saya mau Terima tambahin. kasih. Oke. Menarik ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya bantu ya Pak Nano dari saya ya. Ya, monggo, silakan. Kalau kenapa Petrus bisa menjawab itu? Apa? Kalau dari bacaan-bacaannya atau kejadian peristiwa-peristiwa yang dialami Petrus, menurut saya itu yang membuat Petrus kan dia mengalami apa mau tenggelam, terus dia suruh berjalan di atas air, ada badai, dia diselamatkan. Lalu apa 5 roti 2 ikan. Jadi mengubah, saya nggak tahu waktu mengubah air jadi anggur itu apakah sudah ada Petrus atau belum. Nah, tapi ketika pengalaman Petrus sendiri dia suruh apa, meninggalkan kapal, meninggalkan semuanya, ikutlah aku. Terus, tapi saya belum dapat awalnya kan, kenapa Petrus mau ikut? Karena kenapa saya belum dapat hasil, sudah semalam suntuk. Gitu. Yesus bilang, tebarlah jala. Jadi, yang dialami Petrus, semuanya sangat-sangat ekstra, gitu, extraordinary, yang dia yakin, nggak mungkin nih manusia bisa seperti ini. Jadi, dari pengalaman peristiwa yang dialami, Petrus pasti, ini pasti Mesia, ini pasti Tuhan. Ini pasti seseorang yang diutus Tuhan gitu ya. Hanya kan mungkin bahasa Alkitabnya apa sudah berulang-ulang diterjemahkan ya kan dari bahasa Dewa, bahasa Ibrani, Aram itu terjemahkan lagi, terjemahkan hingga terjemahannya saat ini kayak lebih mendekat gitu supaya kita paham, supaya manusia seperti kita yang ceper-ceper ini jadi paham gitu loh. Maka sudah diterjemahkan menjadi engkau adalah Mesias. Tapi karena yang dialami Petrus, ya kalau saya jadi Petrus saat itu hidup gitu, dia begini, saya bisa berjalan di atas, dia bisa berjalan di atas air, dia juga bikin apa saya bisa berjalan di atas air gitu. Terus, Lazarus dihidupkan anaknya nih gitu. Jadi semua peristiwa yang Petrus alami selama jadi murid Yesus itu dia jadi sangat yakin bahwa Petrus ini bukan manusia. Itu satu. Yang kedua, kalau masalah soal diselamatkan atau tidak, bagi saya kan Allah itu Maha Rahim. Kalau di Wahyu 20, itu ada kematian kedua namanya. Jadi, setelah kematian pertama, menurut saya dunia itu hanya satu ya.
dunia itu satu. Jadi kalau kita meninggal terus dia pindah ke dunia lain itu nggak ada bumi yang lain gitu. Di tata surya ini hanya satu dunia itu. Jadi yang meninggal pun sebenarnya saat ini kita lagi ngobrol, dia dengar. Bagi saya ya, kadang-kadang mistis Allah itu ada yang dia punya energi yang lebih besar, dia bisa ngomong, tolong saya gitu, atau dia suara nangis atau suara erangan. Nah, di situ kita yang kalau lagi doa tuh tiba-tiba kok ada suara manggil-manggil ya gitu. Kita peka aja. Saya pertama kali pindah di rumah saya ini banyak saya dengar ntar bayi nangis atau itu. Saya cari-cari itu sumbernya dari mana gitu. Oh, di belakang rumah. Terus saya tanya, saya matiin lampu, jadi gelap-gelap. Terus saya bilang, kamu siapa? Kamu harus berdoa. Kalau kamu nggak bisa, nanti saya ajarin ya doanya. Kamu minta maaf aja, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Jadi setelah saya ajak doa, 3 hari, suara itu hilang. Jadi mungkin dia sudah bisa berdoa, mungkin ya. Jadi banyak kejadian-kejadian seperti itu. Jadi, meyakinkan saya, dunia itu hanya di sini. Bahwa purgatorium atau apapun adalah di dunia ini. Jadi kenapa kita sangat mudah mendoakan siapapun yang ingin kita doakan. Jadi Pak Nano menyampaikan ada 3 kan, roh, air, dan darah. Nah, kehidupan darah itu kehidupan kita yang sekarang, yang bisa kita miliki. Nah, kehidupan roh itu dimiliki oleh semua makhluk hidup. Nah, kalau kita lihat di Wahyu kan Pak Nano rajin nih baca kitab ya. Wahyu 20 itu menyatakan akan ada kematian kedua. Pada hari itu katanya akan dibuka sebuah kitab kehidupan selain kitab-kitab lain. Jadi kita setiap apapun yang kita lakukan itu tercatat oleh malaikat. Makanya setiap kita punya malaikat pelindung. Malaikat pelindung itu mengingatkan karena nanti kamu kecatat loh gitu. Jadi kenapa saya sangat mencintai baca Alkitab? Karena bagi saya Alkitab itu kan isinya firman Allah. Firman Allah. Jadi kalau kita aduh butuh nasihat, aduh aku capek nih kering rohani gitu. Nah, saya baca aja random. Tapi yang pasti saya wajib baca itu Amsal sesuai tanggal, Amsal 1 tanggal 1, Amsal 2. Walaupun seperti tidak nyambung ya, tapi saya yakin kekayaan firman itu sedang memahat kebodohan saya gitu, di dalam hati saya. Jadi setiap saya baca, ketika saya belum mengerti, berarti hati saya yang keras itu yang lagi dipahat. Besok saya baca lagi, besok saya baca. Sampai hatinya ketemu yang lunak-lunak, baru firman itu bisa meresap. Dan jangan lupa Bapak Ibu, Ekaristi itu adalah nyata. Ekaristi adalah nyata. Karena saya banyak ngalamin itu. Untuk saudara-saudara yang kata Mbak Esti, menyelamatkan satu nyawa itu penting. Karena sesungguhnya ketika kita menyelamatkan satu jiwa dengan jiwa, mata. ya. Karena sesungguhnya kita bisa menyelamatkan satu keluarga atau bahkan satu keluarga besar. Itu dari saya. Silahkan yang lain. Ya, aku nyambung Mbak Silva ya, sebentar ya, soalnya berkaitan. Ya, mendengarkah? Oh ya, bisa ya, suara saya bisa terdengar ya. Ya, saya pendapat dengan Mbak Silva dan saya juga ini kan tadi kan saya bilang bahwa membaca kitab suci harus ini kan dengan kacamata iman, bukan dengan kacamata ragawi kita gitu ya. Tadi kan saya juga bilang bahwa kenapa Simon Petrus bisa menjawab seperti itu? Ya karena imannya based on tadi yang Mbak Silva jelaskan bahwa sudah mengalami ini. Jadi menurut saya karena wahyu dari Allah Bapa di surgalah maka Simon Petrus mampu berkata begitu. Jadi bukan karena kecerdasan atau kemampuan manusiawinya. Dan ini sebetulnya terjawab nih pertanyaan Bu Pepe itu. Kalau kita baca kembali tadi Matius itu, mungkin Bu Silva bisa Matiusnya di yang pertama bisa di-share bisa supaya meditator yang lain bisa melihat tentang
bacaan yang paling pertama. Nah, ini kan di situ disebut ya. Ya, satu lagi. Nah, ini ya. Lanjut, Bu. Oh, bukan, bukan. Yang atasnya. Sebelumnya. Ya, ini ya. Kan di situ dituliskan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini kan tadi kita, ini ya, pertanyaannya ke sini ya. Sebetulnya jawabannya itu ada di setelahnya tuh. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi Simon Petrus bisa begitu menyatakan begitu ya karena pewahyuan dari Roh Ilahi. Ya berdasarkan pengalaman beliau mengikuti Yesus seperti yang diceritakan Mbak Silva tadi. Itu tambahan saya. Terima kasih. Semoga bisa menambahkan. Terima kasih Bu Esti, Pak Nano, dan Bu Silva, Bu Yani. Dari jawaban-jawaban ini sekarang saya jadi mulai menemukan tertatih-tatih. Rupanya apa engkaulah Mesias. Mesias itu kan artinya penyelamat ya. Betul ya, penyelamat. Lalu anak Allah yang hidup. Ini semacam temuan mistik, yaitu kesatuan antara Petrus dan Yesus. Kenapa Mesias? Penting sekali. Karena sebetulnya hidup Petrus dan kita semua itu kan perjalanan menuju ke neraka. Perjalanan hidup kita ini kan banyak salahnya. Lalu hati kita itu kan nggak bisa ya konsisten sukacita terus. Seperti katanya ini Santo Paulus, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah, yang ngomong sih enak ya. Tapi realitanya kan nggak mampu kita gitu. Nah, dengan Mesias ini berarti Yesus itu menyelamatkan hidup kita. Ketika kita ada di ambang kehancuran atau ada dalam kepedihan yang amat sangat atau dalam keputusasaan mungkin, dalam sakit yang tidak sembuh, kehilangan orang yang kita cintai dan sebagainya. Itu kan hidup itu kan seolah-olah sudah mati. Tapi kemudian Mesias ini, anak Allah yang hidup, jadi Yesus ini terus-menerus ada bersama kita. Juga di dalam kematian-kematian kecil hidup kita. Kematian-kematiannya Petrus. Toh setelah pengakuan ini, ya, pengakuan yang dari Allah sendiri ini, Petrus tetap menyangkal Yesus. Petrus tetap gagal aja. Kupingnya Markus itu dipotong, terus Yesus ngamuk sama Petrus, kamu jangan begitu ya, lalu kupingnya ditancepin lagi. Nah, kalau begitu, rupanya kegagalan kita untuk menjadi baik, untuk menjadi beriman teguh, untuk selalu mengasihi, sukacita, nggak khawatir dan sebagainya itu memang patokan ideal. Tapi ternyata dengan anak Allah yang hidup, berarti kita hidup bergandengan tangan dengan Yesus kapanpun, terutama di saat-saat kehancuran hidup. Apa nggak begitu ya jadinya? Jadi Mesias itu bukan hanya gelar yang jauh di sana, gelar dari gereja, dari doktrin. Ya, tapi bagi Petrus, dia penyelamat terus-menerus, anytime, any minutes, any hour. Ini saya terkesan sekali dari pernyataan-pernyataan tadi Mbak Silva, Mbak Isti, Mbak Vivi, dan mungkin teman-teman lain yang nanti diharapkan menyusul kaitannya dengan gitu. Petrus yang saat ini kita baca yang kaitannya bahwa tadi disampaikan bahwa engkau adalah Mesias, bisa menjawab seperti itu karena memang karunia roh ilahi darinya.
Tapi dalam kesempatan lain, Petrus menyangkal, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Vivi. Enggak, itu kan temenmu. Enggak, itu bukan temenmu, aku enggak kenal dia, kata dia kan begitu. Kalau kaitan dengan gitu. Dalam kesempatan lain, dan inilah perjalanan padang gurun kita, kehidupan kita. Kita mengalami up and down, bagaimana baiknya. Kalau baiknya lebih baik, itu lebih bersyukur kita, jeleknya lebih dikit, dan segala macamnya. Tetapi, saya mengimani, saya mensyukuri bahwa saya dipertemukan dengan meditasi Kristiani kita ini. Satu-satunya jalan adalah tadi memaintain hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan kita salah satunya, dan saya mengimani itu, melakukan tekun dan setia bermeditasi. Supaya kita bisa merawat karunia roh ilahi ini secara terus-menerus, secara lebih baik, dan tidak tergoda sini dan sana, dan segala macamnya. Kalau tergoda, akhirnya sadar, dan segala macamnya. Itu yang diharapkan kayak gitu. Makanya ini sederhana, 20-30 menit, 2 kali sehari, tapi prakteknya luar biasa susah. Karena kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita terlewatkan, dan segala macamnya. Inilah makanya sesuai dengan apa yang disampaikan John Min dalam bacaan ini adalah pembaruan gereja adalah pembaruan untuk kita melakukan doa kontemplatif. Kaitannya dengan gitu. Dan itu adalah yang perlu kita praktekkan kita semuanya berkaitan dengan doa-doa kontemplatif ini. Dan ini saya yakin dari Bapak Ibu yang sekalian berkaitan dengan setelah mengikuti meditasi ini, bagaimana memahami firman, bagaimana menjadi pelaku firman. Kalau Paus Fransiskus mengatakan bahwa kita mendengar firman untuk kita dimampukan dengan Tuhan, dengan Tuhan menghidupi firman. Dengan kita menghayati, oh ini maksudnya apa, dengan hati, dengan karunia Roh Kudus, dan segala macamnya. Dan diharapkan nantinya memang kita menjadi pelaku firman secara benar. Itu salah satunya menurut saya jalan yang kita bisa, khususnya saya, mengimani bahwa melalui meditasi kita tekun dan setia, kita bisa berharap bahwa karunia roh ilahi selalu mengiringi dalam hidup kita, sehingga hidup kita adalah karunia positif, tidak luka batin, tidak nyesel, tidak ngomel terus, tidak penghakiman, dan segala macamnya. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diharapkan untuk bisa lebih rendah hati. Hebatnya meditasi Kristiani kita adalah itu, menurut saya. Mungkin teman-teman bisa sharingkan pengalaman-pengalaman berkaitan dengan setelah mengikuti meditasi Kristiani. Silakan. Silakan Bapak Ibu bersharing. Mumpung banyak ada Bu Feve, Pak Nano, Bu Yeni, Bu Esti, Mas Kan. Saya tambahkan, tolong dibaca Roma 14. Itu membahas tentang iman. Bagaimana segala sesuatunya dilakukan dengan iman. Bahkan sesuatu yang kita tidak lakukan dalam iman adalah dosa. Kata tulisan dari Santo Paulus kepada umat Roma. Itu baca ya, Pak Ibu. Sekarang kita sharing-sharing ya. Silakan. Ada Bu Fermin, Pak Yul, Bu Agnes, Bu Anastasia, Pak Budi, monggo, Bu Suci, Bu Krista. Mungkin sambil menunggu teman-teman sharing, mungkin Saya bisa bisa menambahkan. ya, monggo. Silakan Pak Hubert. Saya bisa menambahkan sedikit. Monggo Pak. Saya Hubertus Murtianto. Ya. Baik. Kamera nggak usah saya buka, yang saya sinyal Oke saya jelek. Pak, Ya. boleh langsung Pak. Oh ya, ya. Makasih ya. Memang jawaban
Terus jawaban Petrus itu harus kita sadari bahwa itu adalah rumusan iman yang berkembang. Artinya jawaban iman setelah perjuangan pergulatan lama sampai saat ini, sampai Injil ditulis, bahwa dialah adalah Mesias. Tapi mengapa Petrus sampai di situ? Itu karena pengalaman dia berelasi dengan Yesus. Walaupun akhirnya dirumuskan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi sebenarnya jawaban itu muncul dari mana? Dari pengalaman relasinya dengan Yesus sendiri. Misalnya Yakobus Yohanes waktu itu dalam Injil dikatakan ingin duduk di sebelah kanan kirinya. Nah, karena pengalaman ini waktu itu Yesus itu raja. Wah, saya kepingin jadi raja. Karena relasinya dengan Yesus seperti itu. Ya, itu lama-lama berkembang. Akhirnya sampailah pada Injil ditulis. Dan rumusan gereja berkembang dalam tradisi. Nah, kalau saya ditanya, jadi saya ingin garis bawahi apa yang dikatakan oleh BVV tadi. Bahwa sebenarnya itu mengandung suatu pertanyaan. Menurut kamu sendiri, menurut pengalamanmu yang berelasi dengan aku Yesus ini, kamu tuh aku siapa menurut kamu? Nah, kalau itu ditanya kepada saya untuk saat sekarang, engkau adalah Allah yang berinkarnasi. Hermo, Ya. oh iya, dulu kurang sedikit ya. Kamu bisa bawakan tangan, Hermo. Ya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Silakan. Ya, Pak Hubertus. Kalau sekarang itu kan dari sebenarnya sekali lagi saya ulangi ya, itu adalah hasil dari relasi Petrus dengan Yesus. Sebagaimana relasi waktu itu Yohanes dan Yakobus yang ingin jadi raja, ingin mendampingi Yesus kiri kanan jadi raja, karena menganggap relasinya Yesus itu seorang raja yang begitu-begitu, sehingga saya kepingin ke situ. Nah, kalau Bu Vivi tadi barangkali ini ya, karena bagi pengalaman Bu Vivi dalam hal ini adalah dia itulah Mesias saya, anak Allah yang hidup. Entah Bu Vivi sampai situ bagaimana, saya tidak tahu. Tapi intinya adalah relasi Bu Vivi dengan Yesus sendiri, ada relasi antara aku yang muridnya dengan dia. Dia Mesias yang menyelamatkan saya. Nah, kalau saya ditanya, sekarang, apa menurutmu, menurut Dianto, versus saat sekarang ini, aku ini siapa? Kalau saya, walaupun dibantu dengan rumusan-rumusan yang ada sekarang, saya akan menjawab, engkau adalah Allah yang berinkarnasi, masuk ke dalam manusia menjadi manusia, yang menemani saya dalam suka duka saya, dalam saya menempuh kefanaan saya, bisa sakit, bisa luka, bisa terbatas, bisa kecewa, dan akhirnya bisa juga mati. Dan bagi saya, Yesus adalah sang inkarnator yang masuk menjadi manusia menempuh kefanaan ini dan menemani saya di dalam menjalani manusia sampai menempuh kematian, menempuh kefanaan. Jadi itu mengenai pertanyaan Yesus sendiri itu adalah sebenarnya tergantung daripada pengalaman kita. Maka Yesus mengatakan, berbaikilah engkau Simon Petrus, karena bukan manusia mengatakan, karena Bapakku sendiri yang memberitahu. Artinya dia dibimbing oleh Bapaknya menuju pada pengakuan bahwa dia adalah Mesias. Nah, kita dari jawaban kita dan berdasarkan pengalaman kita. Kalau itu ditanya pada saya sekali lagi, dia adalah sang inkarnator yang masuk menjadi manusia, yang itu diwartakan setiap hari, pagi, siang, dan sore dengan lonceng Angelus, dengan dua Angelus, engkaulah sang inkarnator, inkarnasi masuk menjadi manusia, menempuh dalam kefanaan, bahkan menempuh kematian untuk menemani kita menjadi manusia. Sehingga dia adalah teman kita dalam suka, duka, apalagi dalam duka. Itu kalau ditanya. Artinya itulah bahwa yang sebetulnya dia dimaksud adalah relasi sebenarnya. Relasimu sendiri itu dengan aku apa? Jadi itu ya. Itulah akhirnya membawa pada iman. Terima kasih, itu saja. Jadi Pak Hubertus ada relasi yang eksklusif
Ya, bareng, ya. antara Itu Yesus dengan Bapa yang tergantung dari pasti pengalaman, berbeda dengan ya, tergantung dari pengalaman ibu dan lain-lain bareng itu. Itu. Bagi saya pribadi tanya, terutama saya lebih sekarang saat ini, engkau adalah sang inkarnator yang berinkarnasi, menemani saya dalam kefanaan saya sebagai manusia. Seolah-olah engkau diutus oleh Bapa sendiri menjadi manusia, masuk dalam daging, itulah apa sabda daging dan tinggal di antara kita. Artinya Yesus tidak hanya Allah yang jauh, tapi Allah yang mendekati kita. Masuk dalam daging, dia akan menemani kita sampai mati di kayu salib. Itu ya. Jadi tergantung dari pengalaman kita masing-masing. Jadi setelah pertanyaan Yesus itu sebenarnya mengandung apa? Apa sih relasimu engkau dengan aku ini? Sehingga engkau mengatakan siapa aku ini sebenarnya berdasarkan pengalaman relasimu dengan aku macam itu. Jadi sebenarnya muncul dari suatu pertanyaan dasarnya adalah substansinya adalah relasi yang ditanya dengan yang menanyakan. Itu berbeda. ya. Terima kasih Pak Hubertus. Silakan yang lain untuk bisa bersharing bersama untuk memperkaya iman kita dalam berkomunitas. Silakan Bu Elisa, Bu Erna, relasinya dengan Allah, dengan Yesus. Bu Erni, Pak Erwin, Bu Rizka, Pak Hari, Bu Kristanti, monggo, Bu Lena, Pak Leo. Nggak harus jawab yang heboh-heboh ya. Kita mau tahu sih apa relasinya biar kita lebih kaya. Bu Lydia, silahkan. Bu Lilis. Maaf ya, saya kira mengenai relasi ini penting ya. Nah, Karena pengalaman relasi yang sama dengan Yesus sendiri itu yang disebut oleh Romo Siri kemarin, di situ membentuk komunitas. Karena punya pengalaman yang sama macam itu. Ya, itulah. Kalau dikaitkan dengan kemarin ya mengenai soal itu tadi membentuk komunitas. Karena berdasarkan suatu pengalaman yang sama. Yesus itu siapa bagiku? Sehingga saya membentuk komunitas karena saya punya pengalaman yang sama. Misalnya salah satunya adalah yaitu anak Allah yang hidup. Dia itu yang menolong saya, dia itu yang menyelamatkan saya membentuk komunitas, sama-sama mengimani dia. Itulah bentuknya komunitas. Sebenarnya sederhana saja sebenarnya urusan itu. Terima kasih ya. Saya nambah ada Bu Silva, kalau udah. Ya, silahkan Bu Susana. Sebetulnya mau saya kaitkan dengan itu ya, mengenai kenapa kok Petrus, kenapa kok Yudas enggak, kalau itu ya. Tapi ini tadi kalau mau dikaitkan sama relasi selain komunitas tuh saya pikir supaya ada komunitas, relasi dulu, tapi ada kesetiaan juga, baru ada komunitas gitu kali ya. Mungkin sambung menyambungnya ya Bu. Tapi kemarin ada yang bertanya kira-kira 2 hari yang lalu, bahwa para murid itu, para rasul kan semuanya punya kekurangan. Dan juga katanya juga bukan pinter-pinter amat, banyak salah dan yang lain-lain. Tapi kenapa itu masih eksis sedangkan Yudas pergi? Ya kan? Terus dibilang kalau Petrus tuh segimana-gimananya pun dia setia. Dan dia tahu dia salah-salah, ternyata dia dimaafkan dan kembali lagi. Salah lagi, dimaafkan, kembali lagi. Hal itu membuat kita merasa merasa bisa menghirup napas. Oh, kita juga diampuni lah. Kita juga punya kesempatan dan kesempatan lagi. Nah, kenapa Yudas enggak? Katanya jawaban Romo Karmelit yang lain waktu itu ya. Jawabannya begini, karena Yudas cuma mengandalkan diri sendiri. Tidak sadar atau lupa akan rahmat yang dari Allah. Sedangkan Petrus masih tahu, dia bukan karena dia dicintai saja ya, dia tahu bahwa rahmat Allah itu ada terus. Bahwa Tuhan hadir terus dalam kita, rahmat dalam bentuk rahmat dan yang lainnya. Kira-kira kan begitu ya. Pengalaman salah kembali lagi dan diampunin itu
itu juga suatu kesetiaan ya, bukan kita bilang ndaplek atau apa ya, tapi suatu kesetiaan yang akhirnya bisa membentuk komunitas. Nah, lain dengan Yudas yang mengandalkan diri sendiri, kalau udah salah dia merasa gimana banget, akhirnya dia geblas dan bunuh diri atau yang lain-lain. Ya kurang lebih begitu, Bu Silva. Itu menyambung dengan salah satu Romo juga dan sharing hari ini. Moga-moga masih sesuai. Terima kasih. Kasih Terima kasih. Jadi Mungkin Mbak Silva, ini luar biasa sharingnya Pak Hubertus, Bu Susana, mungkin nanti ada yang lain menyusul. Tapi sebelum yang lainnya berkesempatan untuk bisa sharing yang memperkaya diri kita, tadi Bu Susana menyampaikan bahwa terbentuknya komunitas itu karena memang sama frekuensinya. Kalau frekuensinya nggak sama, kita nggak terjadi komunitas gitu ya. Frekuensi yang membuat kita menjadi sama itu karena kita sama-sama meditator sebagai pelaku doa hening yang kontemplatif dan itu terjadi dalam diri kita. Frekuensi yang sama untuk itu. Nah, tadi mungkin berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan bersama, mungkin Mbak Silva bisa share screen untuk penjelasan daripada tadi yang kedua pertanyaan kata orang itu mungkin bisa di-share lagi. Keempat, screen yang keempat ini ya. Nah, ini sebentar. Di sini dikatakan, apa katamu? Siapakah aku ini? Membuka dimensi kejiwaan dan kerohanian kita. Hal ini membuat kita sadar akan Allah yang tinggal di relung hati kita. Dan ini yang dialami oleh Petrus berkaitan dengan gitu. Dan kita sampaikan tadi bahwa memang Petrus kok bisa menjawab segitu ya, seperti tadi sampaikan beliau di sana dan saya sampaikan sebelumnya adalah karena rahmat ilahi yang berkarya dalam kehidupan Petrus. Mungkin turun ke bawah lagi sedikit, Mbak. Ada naik sedikit, Mbak Silva. Paragraf selanjutnya. Nah, nggak dimulai, ada kata dimulai. Yang paragraf bawahnya. Nah, dimulai dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat mengenali 3 perwujudan gereja, komunitas tadi yang disampaikan bersama-sama, berkaitan dengan Pak Hubertus, dari Bu Susana, dan kita semua, kaitannya dengan terjadinya komunitas dan gereja menjadi komunitas basis, dan kita berkomunitas sebagai meditator, tubuh mistik, dan lembaga. Bila gereja sendiri ingin sehat, ketiga bagian ini harus terpadu secara harmonis, secara seimbang. Itu sudah dijelaskan dalam penjelasan-penjelasan di buku tadi itu, seperti yang di sharing di layar ini. Mungkin silahkan kalau ada yang mau menambahkan sharing-sharingnya. Karena sharing iman kita masing-masing itu memperkaya dan menambah keimanan kita pribadi lepas pribadi yang mendengarkannya. Luar biasanya di situ. Silakan Bapak Ibu. Ibu Verna Vivi, silakan Bu. Atau malam, Bapak Bu Eko. Liliana. Ya, silakan Ibu. Boleh saya sharing dikit, cuman saya nggak pinter ngomong ya. Saya sih merasakan ini meditasi ini bermanfaat buat saya. Karena saya kan trauma luka batin. Jadi dengan melakukan meditasi ini sehari 2 kali, meditasi saya, maksudnya trauma luka batin ini bisa rada berkurang dan bisa mengampuni. Gitu. Yang dulu saya benar-benar takut, apalagi ikut subeg ini, saya selalu nggak tampak muka. Sekarang saya udah berani lihat kayak gini kan. Nah terus sekarang traumanya benar-benar ya maksudnya dengan meditasi ini udah bisa mengampuni, udah berkurang rasa takutnya karena semua membuat saya jadi sakit panic disorder karena ketakutannya itu, gitu.
Jadi setelah itu ya, setelah ikut meditasi ini saya rada oke, dan boleh dicoba lah buat Bapak Ibu yang lain. Jadi benar-benar bermanfaat banget ikut meditasi ini. Gitu aja Bu Liliana, Pak Nano, makasih ya. Terima Terima kasih. kasih Bu Verena. Lalu relasi Bu Verena dengan Allah, boleh sharing Bu? Gimana Bu Silva? Relasi bagi Bu Vivi, Bu Verena, Allah itu siapa sih? Setelah banyak mengalami metanoia ya, perubahan yang baik, hal ke arah baik. Buat saya tuh Allah itu tempat saya mengadu. Karena nggak ada siapa-siapa buat tempat saya mengadu. Jadi walaupun saya nggak dijawab, nggak apa, saya tetap percaya. Saya yakin bahwa walaupun memang perlu apa gitu ya, prosedur untuk nggak langsung cepat sembuh, tapi memang itu butuh waktu. Kan saya udah ikut meditasi di Kedoya ini kan saya kurang lebih 4 tahun kali ya. Jadi ya perlahan-perlahan gitu. Yang dulu contohnya kurang lebih saya karena trauma itu saya jadi takut dengar suara orang sholat. Sedangkan sehari mereka umat Muslim kan sehari 5 kali kan. Nah itu saya benar-benar takut banget dengar suara itu. Jadi sekarang udah lebih berkurang takutnya gitu kan. Jadi benar-benar Allah itu buat saya tuh buat tempat ngadu deh gitu. Saya percaya benar gitu. Gitu relasi saya begitu aja. Apa-apa saya ngadu ke Tuhan gitu. Karena menurut saya tempat lain seperti ya kayaknya walaupun ke orang apa-apa tetap tuh Tuhan yang maksudnya Allah tempat yang buat bikin saya damai gitu aja gitu Bu Silva. Kasih ya Bu Verena. Ya Kalau sama itu di Matius ya, ketuklah, mintalah, maka kamu iya Matius berapa ya kalau nggak salah ya itu ya, setelah mintalah apa 11, pokoknya iya di situ. Oh itu ya Bu itu ya. 11, 14 ya. Matius 11 Oh, kalau nggak salah. Ya, Matius itu ada 11 ya. kalau di Lukas itu Lukas 11 hal berdoa. 11, 13. Nah, itu Oh Lukas juga ada ya Pak ya. ya istilahnya kalau saya bilang MCK itu mintalah, Apa itu? carilah, Apa? ketuklah Uh-huh. pintu gitu. Makanya supaya apal gitu di situ saya. Oh MCK ya. Ya, Iya mintalah, iya. carilah dan ketuklah pintu gitu ya. Iya iya. Itu di Lukas, kalau di Lukas 11 itu Lukas 11 ya. hal berdoa. Iya iya. Banyak Bu Verena. Ya, makasih sama-sama. Tadi saya lihat Pak Ridwan ya. Pak Ridwan mau bersharing, silakan Pak. Lanjut aja Bu. Saya Bu, saya mau sharing Bu. Monggo, silakan. Saya terima kasih sekali dengan sharing teman-teman hari ini. Sungguh memperluas pengetahuan saya atau wawasan saya tentang siapakah Yesus itu. Nah, untuk saya Tuhan itu adalah sahabat yang setia. Sahabat teman perjalanan saya yang setia. Karena orang yang setia itu selalu ada. Di saat saya susah maupun saya senang, itu selalu ada dan hadir. Dan ini memang saya alami setiap kali saya ada sesuatu yang saya butuhkan. Tuhan hadir untuk dengan caranya sendiri itu mau membantu saya, apa yang memberikan kepada saya apa yang saya butuhkan. Ini pengalaman saya. Memang tidak bisa saya ceritakan karena kecil-kecil setiap hari itu selalu saya mengalami kehadiran Tuhan di dalam setiap langkah saya. Khususnya kalau pas saya lagi bunek, lagi saya buntet, lagi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, ya saya larinya kepada Tuhan dan ibunya, Bunda Maria. Saya punya seorang ibu yang baik untuk selalu mau mendengarkan saya, yaitu Bunda Maria.
Dan lewat meditasi, kalau sehari ini tadi hilang, di mana Yesus karena kesibukan atau keribetan saya, dalam meditasi saya menemukan lagi. Seperti yang Romo Siri katakan bahwa Tuhan itu ada di dalam batin saya, hati saya, sehingga bisa ditemui di situ dan menjadi tahu lagi, oh ya Tuhan ada untuk saya, dan itu membuat saya selalu bersyukur. Saya memang kadang-kadang juga mengalami takut ya setelah usia tua begini lalu sakit, bagaimana nanti saya. Tetapi sekali lagi saya dikuatkan bahwa Tuhan menyertai saya sampai akhir zaman. Dan itulah yang terus saya hidupkan di dalam setiap hari saya pergi ke misa, saya bawa semua keluarga saya, masalah saya, problem yang saya hadapi, maupun kegembiraan saya persembahkan ke dalam Ekaristi itu. Dan itu memberi kekuatan bagi saya untuk hidup hari itu. Jadi itulah pengalaman saya yang Pak Nano bilang tadi, lepas pribadi, ya itulah, saya merasa bahwa Tuhan itu sahabat saya, tidak pernah meninggalkan saya. Terima kasih, Bu. Itulah sharing saya. Si Bu Maria. Silakan yang lain mau menambahkan lagi. Saya boleh menanggapi yang Bu Maria Agustina tadi? Monggo. Ya, saya sejalan dengan Ibu Maria Agustina. Tuhan adalah sahabat saya, bukan sahabat saya di kala suka saja, tapi juga di paduka, di dalam keterbatasan, di dalam kefanaan saya, bahkan di dalam saya yang makin menua ini. Artinya apa? Karena Tuhan menemani saya masuk dalam daging, memasuk ke dalam keterbatasan saya yang menua ini, yang akhirnya mati. Bukti bahwa Tuhan menjadi sahabat saya, menemani saya ini. Dia pun menempuh kematian yang sama. Dia juga menemani saya sebagai sahabat. Karena dia juga pernah mengalami kematian di Golgota dalam hal ini. Sehingga saya pun tidak takut menghadapi kematian. Mudah-mudahan ini karena Tuhan sendiri juga mati juga setelah menjadi manusia. Artinya menjadi teman saya menjalani kematian ini. Saya setuju dengan Bu Maria Agustina tadi. Dia adalah sahabat saya, bahkan di dalam kefanaan saya, di dalam menempuh kematian. Karena dia juga mengalami kematian sama, seperti kematian manusia yang lainnya. Itu saja yang saya tambahkan untuk saya garis-garis Bu Maria Agustina. Terima kasih Bu Maria Agustina. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hubertus, Bu Maria. Monggo yang lainnya menyusul. Ada yang berkenan? Ibu Rosa Ana, silahkan Bu. Ibu Tusya, Bu Asih, Bu Yulita, Bu Stefani, Bu Yuni, Bu Shirley. Ya, terima kasih Ibu Mbak Selva. Aku sungguh saya diperkaya dengan sharing-sharing ya, semuanya itu teman-teman meditator ya. Justru di sini pertemuan kita saling menguatkan satu sama lain dalam meditasi. Dan itu saya merasa bahwa kedalaman kita sungguh kalau kita setia, sungguh, dan di samping itu juga memang dalam sehari-hari kita kadang-kadang ngelantur juga ya. Cuma kita kembali ke kata doa, selalu kembali ke kata doa. Nah itu membuat kita juga semakin dikuatkan, apalagi kalau kita ada pertemuan-pertemuan ini, satu sama lain saling menyokong ya. Nah
kalau dipertanyakan di manakah Allah, ya jelas Allah ada dalam hati kita. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak was ya. Di situlah letaknya bahwa ya bukan keuntungannya, tapi manfaat kita atau makna kita sangat mendalam kalau kita sungguh-sungguh menghayatinya dengan dedikasi bahwa aku hadir hanya di dalam meditasi itu kan suara dari mana kok terganggu kan. Kesetiaan kita dalam meditasi pasti membuat kita semakin yakin bahwa aku senantiasa ada bersama dia kapanpun dimanapun aku berada. Ya, jadi pasti kedalaman relasi kita diperdalam dalam kita waktu kita sungguh-sungguh setia mengikuti atau menjalankan meditasi itu. Dalam perjalanan misalnya sehari-hari pasti pagi pun mau pergi misa misalnya aduh apa mudah-mudahan tidak apa itu. Tapi nanti Tuhan menunjukkan yang terbaik untuk kita dari setiap hari. Itu syukur kita perlu diperdalam dengan kesetiaan kita. Dan pertemuan-pertemuan seperti itu sungguh-sungguh bagiku itu sangat menguatkan. Itu saja. Jadi relasi dengan Tuhan juga diperkaya dengan bertemu walaupun kita jarak jauh dan sebagainya, tapi kita saling mendukung satu sama lain dalam hal ini. Jadi relasi kita dengan Tuhan itu saling didukung satu sama lain sehingga kita sangat diperkaya dengan pertemuan-pertemuan ini. Itu saja ya. Bisa didengar ya? Bisa di kok ulang ya? Bisa Bu. Iya. Terima kasih Bu Asmi atas sharingnya luar biasa. Saya daripada keinginan kita dalam meditasi. Ada yang lain perlu disampaikan? Monggo. Itu suara dari ya. Mas Han, gimana Mas Han kabarnya ini kok belum ada komentar? Selamat malam Pak Nano dan teman-teman ya. Mungkin saya tadi mencoba buat mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh teman-teman semua. Tapi kalau saya boleh bersharing ya, saya sangat sepakat tadi akan apa yang dikatakan oleh Pak Hubertus. Bagaimana Allah itu turun lebih dulu ke dalam kefanaan kita. Dan tadi sharing teman-teman yang melihat Allah sebagai sahabat, sebagai seorang sahabat seperjalanan yang sejati, di mana kita bisa terbuka kepada Dia tanpa beban. Ini bagi saya pribadi benar-benar gambaran Allah yang membebaskan. Karena dan membimbing saya kepada inti dari kegiatan kita yang kita lakukan setiap hari selama 2 kali sehari. Kenapa kita terus bermeditasi? Kenapa kita terus tekun dan setia? Kenapa? Karena kita sedikit banyak yang berkumpul di sini mengerti apa esensi dari doa itu. Gitu. Doa tidak lain adalah bagaimana kita membuka hati kepada Allah yang lebih dulu hadir dalam kefanaan kita. Dan saya ingat akan apa yang dikatakan oleh Santo Fransiskus Assisi ya, di mana jalan iman Kristiani itu adalah jalan dari atas menuju ke bawah seperti air mancur, yang kalau dia tidak turun ke bawah dia nggak akan mengairi air-air di bawahnya, sehingga terciptalah suatu air mancur ya, suatu kolam dan danau di bawahnya itu gitu, yang mengairi hutan sekitarnya dan menjadi sumber air bagi makhluk hidup di sekelilingnya gitu. Dan supaya air bisa menjadi sumber air, dia harus turun ke bawah. Dan itu sudah lebih dulu dilakukan oleh Kristus, juru selamat kita, yang lebih dulu turun untuk menemui kefanaan manusia kita gitu.
Dan apa yang ingin saya renungkan di sini adalah bagaimana ketika kita melihat ini sebagai suatu pengalaman, pengalaman Kristiani ya. Eh, kita doa kita tidak lagi menuntut gitu. Karena seringkali kan bahkan saya juga sebelum saya mengenal MK ya, doa saya itu selalu ada hasrat kuat untuk naik gitu. Naik, naik, naik. Supaya saya lebih baik, supaya saya lebih sabar, supaya saya lebih intinya lebih pantas bagi Tuhan gitu. Padahal yang bisa memantaskan kita itu siapa gitu. Sehingga ketika saya merenungkan ini ya, jalan turun Allah yang lebih dulu menjumpai kita dalam kefanaan kita. Ini bagi saya suatu hal yang sangat menyentuh ya, dan membuat saya pribadi terus tekun dan setia untuk 2 kali sehari dalam meditasi ini. Karena inti dan awal dan akhir dari doa itu ya itu, kita tak cukup membuka diri kita aja apa adanya di hadapan Allah gitu. Dan mengapa hal yang sederhana ini, silence, stillness, simplicity ini begitu sulit gitu? Ya karena ya conditioning kebudayaan kita yang seringkali apa menuntut gitu. Kamu kalau nggak begini kamu bukan orang baik, kamu kalau nggak begitu kamu kurang baik, selalu kurang. Kalau kita di depan kalau kita berusaha menyejajarkan diri dengan nilai nilai mayoritas yang katanya baik, itu selalu nggak sempurna, selalu kurang gitu. Dan sehingga membuka hati ini menjadi hal yang sangat sulit. Sehingga latihan 2 kali sehari ini perlu ya untuk kita eh, bagaimana kita untuk menyelaraskan apa yang ingin Tuhan katakan tentang kita, tentang diri kita sendiri, atau jangan-jangan apa yang orang lain atau diri kita sendiri katakan tentang kita gitu. Sehingga ya jalan turun ya yang tadi saya sampaikan ya adalah bagaimana kita mengalami pengalaman Kristen itu sebagai suatu pengalaman dikasihi lebih. Oh, hilang. Tidak perlu berusaha begitu keras untuk mencapai Tuhan gitu. Kalau mungkin Pak Nano atau teman-teman ingat peristiwa menara Babel ya. Ya dulu tuh saya berpikir kenapa Tuhan begitu kejam harus menghancurkan menara Babel gitu. Tapi ya mungkin di sini saya jadi sadar gitu, mungkin penghancuran menara Babel itu adalah ketika Allah ingin manusia belajar untuk tidak terus berambisi untuk naik gitu. Bahkan dalam kehidupan doa pun kita selalu dengan ego kita ingin naik gitu. Kita seakan disadarkan bagaimana Allah turun lebih dulu untuk berkarya di tengah-tengah manusia itu. Seperti yang tadi Pak Nano katakan, gereja sebagai komunitas basis, dan kalau saya boleh tambahkan dari perenungan saya sendiri, sebagai persatuan tubuh Kristus yang terluka. Sehingga dari luka yang sama-sama terbuka itu, dengan jujur diakui dalam komunitas, akan ada kesembuhan. Karena Kristus juga pernah luka seperti kita. Ya mungkin dari saya itu dulu Pak. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Hans atas sharingnya. Memperkaya iman kita semuanya. Ada yang lain silakan. Ini Bapak Ibu, Mas Hans tunjuk siapa bersharing. Kan cuma bilang, oh Yesus itu sebagai sahabat saya. Yesus itu sebagai menyempil sel-sel yang mati saya. Boleh. Silakan Bapak Ibu. Mas Hans pilih siapa? Kalau saya boleh pilih, mungkin di sini Pak Suwarno masih ada, Bu? Nggak ada ya? Pak Warno udah nggak ada. Kalau Pak Dodi? Pak Dodi lagi mengajar di tempat lain. Oh ya, I see. Maksudnya yang ada di sini, di Ya, chat itu coba. ada di sini Mas Hans. Oke, saya coba Ayo. pilih ya. Oke. Mungkin saya mau
dengar dari Pak Johantono kalau masih ada mungkin. Kalau ingin sharing. Silakan Pak Jo. Masih ada sih Pak Jo. Oh, baik. Pak Jo, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya sering terlambat karena banyak urusan tadi barusan ke kontrol dokter. Ya kalau Pak, saya sharing untuk kehidupan MK di Bekasi di Anodus itu ya tadi kita dari saya sendiri itu mengenal Allah dengan tadi dengan peristiwa-peristiwa kecil dan sederhana sekali. Karena saya sendiri sudah pensiun dan sering membantu istri saya penjahit dan juga tukang masak. Waktu saya membantu menjahit, bukan menjahit, tadi mengobras. Nah, itu ada benang kusut. Benang kusut, wah sulit sekali. Saya usahakan untuk diperbaiki, dilepaskan supaya bagaimana caranya. Sampai suatu ketika benang kusut itu jatuh, malah terlepas. Jadi saya heran sekali, kenapa tadi saya sulit sekali untuk melepaskan benang-benang itu supaya bisa jangan kusut. Ternyata waktu terlepas malah langsung lepas, artinya bisa tidak kusut lagi. Nah ini Allah yang hadir di dalam kehidupan saya itu selalu dari hal yang kecil-kecil, dan juga kalau waktu saya kecil itu banyak sekali yang kehadiran Tuhan yang tidak kita terduga. Kehadiran Allah itu waktu saya masih kecil, karena saya ya ini mohon maaf saya sedikit banyak cerita. Jadi waktu itu saya masih kecil, sekitar umur 3 tahun ke atas, itu saya penyakit kudis. Kalau bahasa Jawa itu borokan. Nah, itu kalau dengar ada orang meninggal, borok itu kumat. Jadi di tangan dan kaki terutama. Nah, itu kumat dan wah susah sekali bernanah gitu. Nah, nanti dibawa ke mantri, disuntik, sembuh. Nanti dengar ada orang meninggal, nanti gitu lagi. Nah, suatu ketika saya terjatuh, ada luka di lutut saya. Waktu itu di sekolah saya waktu itu dekat Kelenteng, dan di situ pada waktu mau perayaan Imlek itu ada wayangan di Jogja, itu ada wayangan berapa hari, 2 minggu kira-kira. Nah, saya setiap istirahat siang itu saya lihat wayangnya. Nah, pada waktu itu ada seorang tua, pas kaki saya tadi, lutut saya luka, itu manggil saya, sini mau disembuhkan enggak? Saya bilang mau. Terus dia dijilat, kemudian saya diberitahukan, kamu tidak akan sakit lagi, artinya borokan itu lagi, setelah nanti kamu akil balik. Nah, kemudian sudah enggak ada lagi. Besok-besoknya orang tua itu enggak ketemu lagi. Dan saya lulus SD saya pindah ke Klaten, benar sekali. Enggak
kaki saya, tangan kaki saya itu tidak pernah ada orang meninggal dan lain sebagainya, tidak pernah timbul lagi. Nah, ini suatu kehadiran Allah lewat tadi pengemis yang saya tidak tahu persis bagaimana mereka Allah itu hadir dalam diri saya dan memberitahukan bahwa kamu tidak akan sakit borokan lagi ketika kamu akhir balik. Saya SMP sudah tidak sama sekali bersih sampai sekarang. Nah, ini suatu kehadiran Allah. Dan untuk di MK Santoronodus kami memang masih kembang susut. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berkembang lebih baik. Demikian Pak Hans, barangkali suatu ketika bisa hadir, nanti bisa memberi support bagi kami, Pak Hans. Terima kasih. Monggo Pak Nano. Matur nuwun. Silakan Pak Juwantono kalau mau ada yang menunjuk siapa untuk lanjut sharing. Estafet. Ngikutin Mas Yani langsung estafet ini Pak Juwantono. Nah. Kalau ada Mbak Gita enggak? Mbak Gita hadir enggak? Mbak Gita itu Bu Feve. Bu Gita, Bu Dionisa ya? Indonesia. Gita Wina, belum hadir. Belum. Oh, enggak Yang hadir, ada ya. Bu Feve, Bu Gita. Ya, Bu Liliana barangkali bisa sharing lebih banyak. Ini juga dari Bekasi juga Bu Liliana. Silakan Bu Liliana. Aduh, yang lain dulu deh, Pak. Hari ini saya nyimak dulu. Gak apa-apa, Soalnya Bu pengalaman. Liliana jawab aja. Menurut Bu Liliana, Yesus itu siapa? Kenapa, Pak? Ya, Bu Liliana Ya. kan belum mau bersharing. Hanya Oh ya, hanya jawab saja. Menurut Ibu Liliana, Yesus itu siapa? Oke deh. Dan pengalaman dari Bapak Ibu semua tuh, aduh luar biasa sekali ya. Makanya itu udah lengkap banget gitu kan. Yesus itu siapa? Ya Yesus itu ya dalam diri kita sendiri ya, apa ya, sahabat kita juga, terus pelindung juga Allah juga, kalau menurut saya, bagi saya itu Allah juga gitu loh. Jadi Allah yang ada dalam diri kita yang selalu melindungi kita, menjaga kita, dan mengerti segala sesuatu yang kita butuhkan gitu loh. Jadi benar-benar seperti apa ya, kalau dibilang cermin bukan ya, dibilang bayangan juga bukan, karena dia Allah itu sebenarnya yang pertama dan kitalah yang bayangannya gitu. Kita yang selalu berada di bawah naungannya. Jadi untuk saya ya Allah ya seperti itu. Jadi pusat dari segala sesuatu dalam kehidupan saya. Terima kasih. Oke, sekarang Bu Liliana pilih siapa. Dan next. Masih ada 8 menit ya, Bu Feve. Saya kepingin dengar nih, suaranya udah lama banget nih, Bu Erna dari Pasuruan nih. Bagaimana Bu Erna, monggo. Sampai jam 9 ya? Mau. Ya. Ya. Silahkan Bu Erna. Bagaimana Bu Erna? Berkenan Bu Erna dari Pasuruan. Ini udah lama banget nih nggak dengar suaranya nih. Halo Bu Erna. Nggak kelihatan. Bu Liliana. Atau Pak Erwin Susilo? Silakan Pak Erwin. Monggo Pak Erwin. Dari Pak Erwin. Oh. MK Nasional beliau. Pak Erwin. Pak Erwin ada. Kok nggak muncul?
Pak Ridwandi deh yang sudah buka kamera. Menurut Pak Ridwandi, Allahnya itu apa Pak Ridwandi? Bagi Bapak. Enggak Pak. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Kami melihat dari sharing-sharing dari Bapak-Bapak Ibu semuanya itu sudah cukup bagus. Kami tidak bisa menambahi lagi. Karena apa yang disampaikan sudah mencakup keseluruhannya. Apa itu Pak yang keseluruhan? Tapi Ya, enggak sharing relasi kan itu Bapak sudah aja. cukup bagus ya. Bagi Bapak, Allah itu siapa sih gitu loh Pak. Apakah sambal terasi atau siapa Pak? Pak, jawab aja yang gampang Pak Ridwandi. Hmm. Allah adalah yang menciptakan saya sampai hari ini, gitu Pak. Mana ya? Ayo, gampang loh. Ya Allah itu ada Allah kalau saya Allah bagi diri saya itu adalah kesatuan bagi iman kami ya. Kami tidak bisa melepas dengan kasih Allah yang selalu menyertai. Apa kepencet? Mute Pak. Pak, kepencet, mute. Nah, betul. Diulang Pak. Kalau bagi saya Allah adalah seperti yang hadir dalam diri kami itu adalah semua suatu kesatuan. Lah, kesenggol lagi Pak. Menurut lagi Iya. ya, Allah kasih Allah bagi diri saya adalah sebagai pegangan hidup kami ya dalam kehidupan kami sehari-hari ini. Saya merasakan bahwa dengan mengikuti diri kami. Itu aja Bu. Terima kasih. Itu bisa gitu loh Pak. Pak Ya. bagus loh Pak. Jadi tambahan buat yang lain juga. Makasih Pak Ridwandi. Terima kasih Pak. Terakhir penutup Pak Yul ya. Monggo Pak Yul. Pak Yulianto ya. Pak Yul. Itu Butusya udah buka speaker. Oh, oke, silakan Butusya. Saya buka speaker ya, saya nggak tahu deh. Buka ya. Kalau saya sih, ya saya singkat aja ya jawab. Ya. Kalau saya, pengalaman saya sih, kalau saya mengalami masalah gitu, saya lebih baik ngomong dengan Tuhan. Saya memandang salib sambil menangis, karena pengalaman saya sih kalau saya konsultasi dengan teman atau dengan orang lain lah, lebih banyak kayaknya malah dihakimi saya. Kalau dengan ngomong dengan Tuhan kan, walaupun tidak dengar jawabnya kan pasti ada, dalam hati itu pasti ada perubahan lah ya, dari misalnya habis sakit hati dengan orang dan susah mengampuni. Kalau saya lebih baik saya ngomong dengan Tuhan saja. Walaupun tidak ngomong apa-apa, saya diam aja, lihat Tuhan, dia pasti tahu isi hati saya. Begitulah. Saya kan
sudah tua ya, sudah malah banyak mengalami gangguan fisik. Saya nih sudah tidak bisa keluar rumah sendiri, harus didampingi. Jadi kalau saya hari itu misalnya saya pagi-pagi bangun lesu, kayaknya badan saya lemes. Saya ngomong dengan Tuhan, saya hari ini kok lemes ya Tuhan. Terus saya mulai bergerak-bergerak setelah doa pagi, setelah meditasi, saya mulai bergerak-bergerak ke dapur, kemana-mana. Kok lama-lama saya jadi segar ya. Saya langsung ngomong dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan, ini pasti Engkau sendiri yang memberi kekuatan sehingga saya bisa beraktivitas. Saya kan tinggalnya sendirian di rumah, nggak ada siapa-siapa, pembantu pun nggak ada. Ada yang datang sendiri. Saya selalu bersyukur Tuhan, ini pasti Tuhan yang bimbing saya, memberi kekuatan saya. Hilang ya suaranya putus ya. Putus ya? Oh, Kayaknya saya mental tadi. Mental saya tadi. Tadi iya. saya ngomong apa ya? Kan yang memberi terakhir. kekuatan. Ya begitulah saya rasanya setelah saya meditasi itu. Misalnya saya dulu kalau berdoa rosario gitu kan, kayaknya saya Salam Maria penuh rahmat tuh rasanya cuma dari mulut aja ngomong gitu. Terus Bapak kami gitu kan, kalau sejak meditasi itu ya, Romo Siri juga pernah ngomong dulu waktu pengajaran yang mana gitu. Pengalaman Romo Siri pun begitu, doa Bapak kami itu lebih menghayati dari lagu yang bagus gitu. Saya juga mengalami waktu setelah meditasi, saya kalau doa Bapa kami itu saya lebih menghayati isi dari doa itu. Amin. Begitupun Salam Maria. Nah, dulu saya kalau ngomong doa Bapa kami ya seperti biasa aja, Bapa kami yang dari sudah ya gitu sudah, nggak dihayati gitu. Tapi setelah saya ikut meditasi ini, berdoa tuh betul-betul dihayati rasanya. Masalah Maria itu, Bapak kami ikut misa. Kalau dulu ikut misa, rasanya ikut misa aja, nggak ada rasa apa-apa. Kalau setelah meditasi ini banyak perubahan memang. Ikut misa itu waktu Ekaristi, waktu khotbah Romo itu semua rasanya itu betul-betul menghayati dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati. Jadi menurut saya meditasi memang bagus. Itu saya juga bukan kebetulan ya bisa ikut meditasi ini, pasti bimbingan Tuhan karena saya pun tidak sengaja ketemu linknya meditasi ini. Saya ikut dan ternyata memang orang-orang di meditasi ini, meditator ini orang yang memang kalau sudah ikut meditasi kayaknya mengasihi ya, merangkul. Saya merasa banget saya ada di dalam kelompok meditasi ini sejak saya tidak sengaja masuk itu. Saya langsung semua yang lama-lama yang sudah lama lah itu saya langsung dikirimi buku, dikirimin doa, ya termasuk Ibu Silva juga. Jadi saya merasa nyaman banget saya setelah ikut di dalam grup meditasi ini. Di antara grup-grup yang saya ikutin itu, saya paling nyaman di grup meditasi ini karena saling mengasihi, saling merangkul, saling memperhatikan. Itulah orang-orang meditasi yang saya rasakan. Dan banyak memang perubahan di dalam hidup, di dalam menghadapi masalah dengan anak, dengan mantu. Nggak suka lagi berkonflik gitu. Mau mengalah, mau mendengarkan. Begitu Pak Nana, pengalaman saya. Terima kasih sharing luar biasa Bu Tusya untuk mengilhami kita semuanya dari kondisi-kondisi yang ada di Bu Tusya saat ini dan bagaimana respon Bu Tusya menghadapi itu semua
setelah mengikuti meditasi. Puji Tuhan. Dan ini jamnya sudah jam 9 lebih, mungkin Mbak Silva udah waktunya ini, 9 lebih dikit, kita tutup saja kalau boleh. Matur nuwun sharingnya semuanya, sahabat semuanya, para meditator. Saya share doa penutup ya, Bu Erni. Ya, Bisa. Oke. mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang membutuhkannya. Seorang sahabat di saat kesepian, penghiburan bagi yang mengalami tekanan. Semoga mereka yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua orang yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Di dalam keheningan ruangan ini, semoga semua yang menderita, korban kekerasan dan tekanan batin di dunia ini menemukan kekuatan yang menghibur, membarui dan memberi semangat. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka dan melembutkan hati kita semua, baik laki-laki maupun perempuan kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian saling mengasihi, mengalami damai dan berlaku adil sesuai dengan martabat manusiawi. Semoga keindahan dari kehidupan ilahi memenuhi setiap hati mereka yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga semua yang datang di sini Semoga semua yang datang di sini diringankan masalah manusiawinya dan meninggalkan tempat ini dengan bersyukur atas anugerah hidup yang telah diterima. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Semuanya, selamat malam, selamat terima kasih. Selamat malam Terima kasih semuanya, selamat malam. Selamat malam. Malam, Mbak Nano, Pak Guru Yusifah, Bu Febe masih ada. Selamat malam. Bu Halo Febe, Bu selamat Feve, malam. belum selesai ya. Malam Verena, teman-teman halo semua. Verena. Terima kasih. Ya,